Shalom, selamat hari Minggu. Kita bersyukur pada saat ini oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan, kita boleh bertemu kembali dalam ibadah remaja secara online. Mari anak-anakku sekalian, kita arahkan hati kita untuk masuk dalam ibadah. Mari kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan, segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuji. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Mari kita masuk dalam votum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam dari segala orang kudus, kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu. Silahkan duduk. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum itu, mari kita angkat satu pujian, Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Segala puji dan syukur kembali kami naikkan kepadamu Bapa. Kami boleh merasakan kasih dan penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap penyertaan Tuhan bagi kami, terkhusus bagi anak-anak remaja kami yang sementara ini dalam mengikuti ibadah. Bapa di dalam surga, melandasi akan ibadah kami pada saat ini, kami akan membaca dan akan merenungkan firman-Mu. Tuhan, tolong urapi kami, terkhusus hamba-Mu
yang akan menyampaikan firman-Mu pada saat ini. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja buat hamba-Mu, sehingga firman Tuhan dapat hamba sampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, berfirmanlah karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada saat ini terambil dari Kejadian 39 ayat 1 sampai 23. Firman Tuhan, Yusuf di rumah Potifar. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi. Lalu katanya, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, "Dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya, sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, dipanggilnyalah seisi rumah itu, lalu katanya kepada mereka, "Lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani, supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannyalah bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Juga ditaruhnya baju Yusuf itu di sisinya sampai tuan rumah pulang. Perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar. Katanya, "Hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya padaku, lalu ia lari keluar." Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya, begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu, maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya.
Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Demikianlah firman Tuhan. Tema yang saya ambil pada saat ini yaitu berani berkata tidak terhadap dosa. Dari bacaan kita tadi, semua pasti pernah mendengar bahkan membaca kisah tentang Yusuf. Firman Tuhan hari ini bercerita tentang Yusuf. Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya kepada seorang Ismail. Kemudian Yusuf dibawa ke Mesir. Seorang Mesir pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja yang bernama Potifar, membeli Yusuf dari tangan orang Ismail. Tuhan selalu menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Di dalam pembacaan kita dari Kejadian 39 dari ayat 1 sampai 23, di situ ada 4 kali pembacaan kita ditulis Tuhan menyertai Yusuf. Kita bisa baca dari ayat 2, ayat 3, ayat 21 dan ayat 23. Potifar melihat bahwa Yusuf selalu disertai Tuhan. Potifar tahu bahwa Tuhan membuat Yusuf berhasil dalam segala sesuatu yang dikerjakannya, sehingga Potifar memberikan kuasa kepada Yusuf atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf, Potifar tidak usah lagi mengatur apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikap dan elok parasnya, sehingga istri Potifar tertarik kepada Yusuf dan selalu menggoda. Namun Yusuf menolak. Yusuf memandang bahwa itu adalah kejahatan besar terhadap Potifar dan dosa terhadap Allah. Istri Potifar terus menggoda Yusuf dari hari ke hari. Yusuf tetap tidak mau. Istri Potifar menggoda Yusuf dengan paksa saat tidak ada orang di rumah, sehingga Yusuf lari pergi meninggalkan istri Potifar. Pada bacaan Alkitab hari ini, kita melihat bagaimana istri Potifar memfitnah Yusuf yang telah berbuat jahat kepadanya. Potifar percaya akan apa yang disampaikan oleh istrinya. Potifar marah tanpa mengecek dulu kebenarannya. Ia lalu menangkap Yusuf dan memenjarakannya. Selama dalam penjara, Yusuf selalu berbuat baik dan tetap taat kepada Tuhan, sehingga Tuhan menyertai Yusuf selama dalam penjara. Dan Yusuf pun mendapat kepercayaan besar dari kepala penjara. Yusuf dipercaya mengurus penjara dan Yusuf berhasil mengerjakan semua tugasnya dengan baik. Terkadang Tuhan mengizinkan masalah hadir dalam kehidupan kita untuk memberikan kita hidup yang lebih baik, seperti yang dialami oleh Yusuf. Namun kadang kita merespon masalah atau musibah itu, kita cenderung kecewa, menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan Tuhan. Namun ketika kita belajar menyikapi masalah dengan tenang dan berpikir jernih, kita akan mudah mendapatkan solusi atau jalan keluar. Kita pun tetap meyakini bahwa apa yang kita alami, Allah sedang merancangkan sesuatu yang baik bagi kita. Jika Yusuf tidak difitnah oleh istri Potifar, ia akan terus menjadi orang kepercayaan Potifar. Namun Allah mengizinkan fitnahan istri Potifar sebagai jalan untuk mengantarkan Yusuf menjadi pemimpin besar di Mesir.
keberhasilan yang dicapai oleh Yusuf melalui proses yang menyakitkan. Tetapi Yusuf dapat menjalani semua itu karena ia berani mengatakan atau menolak melakukan dosa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan tanda syukur kita kepada Tuhan. Mari kita dengarkan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 107 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mengiringi persembahan syukur kita angkat satu pujian, betapa hatiku berterima kasih Tuhan. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Kita akan masuk dalam doa syafaat, doa syukur, dan doa Bapa kami. Mari kita satu di dalam doa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa. Kami boleh merasakan kasih Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan buat anak-anak kami. Walaupun kami di rumah, kami tetap dapat beribadah kepada Tuhan, memuji dan memuliakan akan nama-Mu. Bapa di dalam surga, saat ini kami anak-anak-Mu telah memberikan persembahan syukur kami. Berkati persembahan ini Bapa, agar dapat dipakai untuk pelayanan terkhusus di jemaat kami, di jemaat Masale. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa untuk kegiatan belajar anak-anak kami yang walaupun dilakukan secara online di rumah. Tuhan tetap memeliharakan anak-anak kami, memberikan hikmat, memberikan kekuatan dan kesehatan kepadanya, sehingga anak-anak kami dapat belajar dengan baik. Bapa di dalam surga, biarlah Engkau memberkati mereka di dalam masa remaja mereka, menjauhkan mereka dari segala pergaulan yang tidak berkenan kepadamu. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa untuk guru-guru sekolah minggu dalam segala kegiatan mereka, dalam pendidikan, dalam pekerjaan, bahkan dalam rumah tangga. Tuhan berkati agar mereka dapat melakukan semuanya itu dengan penuh sukacita. Dari dalamnya nama Tuhan selalu dipuji dan dimuliakan. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa
untuk orang tua dari anak-anak remaja kami, dalam pekerjaan, dalam segala usaha yang dikerjakan. Tuhan memberkati mereka, memberi kuat dan sehat, agar mereka dapat melakukan pekerjaan dan usaha mereka dengan pimpinan dan penyertaan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk anak-anak kami atau orang tua mereka yang dalam kelemahan tubuh. Tuhan, hadirlah melawat mereka, menjamah tubuh mereka yang sakit, memberkati makanan, minuman, dan obat-obatan. Biarlah Bapa, Engkau nyatakan kuasa-Mu bagi mereka untuk kesembuhan mereka. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa untuk anak-anak kami dan orang tua yang mengalami pertambahan umur dalam minggu ini. Sempurnakan sukacita mereka untuk pertambahan umur mereka, sehingga mereka semakin dewasa, semakin dekat kepada Tuhan dalam menjalani kehidupan ini. Bapa di surga, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk para pemimpin dari pusat sampai ke pelosok. Tuhan beri hikmat kepada para pemimpin kami, sehingga mereka dapat memimpin kami dengan bijaksana. Bapa di dalam surga, pimpin dan sertai kami di sepanjang minggu yang akan kami lalui. Segala rencana kami, biarlah Tuhan memberkati, agar semuanya dapat kami lakukan dengan pimpinan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa dan syukur kami, permohonan kami yang kami naikkan dan kami alaskan doa ini hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus yang senantiasa mengajar kami berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita menyanyi, ikut Dikau saja Tuhan. Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi pada-Mu. Dalam Dikau juru selamatku bahagia penuh. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikianlah ibadah kita pada saat ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.